Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat renungan Yakobus 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar adanya bahwa kehendak manusia itu melalui perencanaan akan membuat seseorang itu menjalani kehidupannya sesuai dengan target. Ada satu hal yang membuat manusia itu terus bergerak dalam hidupnya, yaitu rancangan yang ada dalam hatinya. Ini seperti kemudi dalam kendaraan yang membawa kemana dia pergi. Dan rencana itulah yang membuat seseorang itu memikirkan hal-hal untuk dapat mewujudkannya dengan segala sesuatunya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting dan itu menjadi mutlak, yaitu izinkan dan seharusnya Tuhan mengambil alih kehidupan saudara. Artinya yang memiliki otoritas penuh dalam hidup ini adalah Tuhan sendiri, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan baginya. Semua perjalanan kehidupan kita itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan menjadi sesuatu untuk menunjukkan diri dalam eksistensinya. Walaupun ada satu kebutuhan dalam diri manusia itu, yakni kebutuhan untuk tampil atau eksis. Tetapi dalam kehidupan kita, yang harus benar-benar ditinggikan itu adalah Tuhan semata. Kita ini hanyalah alatnya, tetapi Tuhan harus dimuliakan. Mengapa itu menjadi penting? Karena banyak sekali orang-orang mengandalkan logika berpikir, mengandalkan perhitungan, mengandalkan uang, nilai ekonomis yang dia miliki, lupa satu hal, sosok yang sangat tinggi, yang memiliki kuasa dan otoritas penuh dalam dirinya, yaitu Tuhan sendiri. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tahu dia tidak mampu, tetapi tidak mau meminta bantuan. Kita terkadang menjadi orang yang sombong itu, tidak pernah menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini kepada Allah. Tuhanlah sebenarnya yang memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup ini. Tetapi sering sekali kita berkata bahwa aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Firman Tuhan hari ini berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini dan itu menjadi suatu nilai kumulatif dalam kehidupan. Artinya kita bisa melakukan berbagai hal dalam kehidupan ini. Tetapi yang menjadi jawabannya adalah jika Tuhan mengkehendaki. Pernahkah kita bertanya, Tuhan, apakah ini yang Engkau kehendaki? Terkadang ketika kita ingin memiliki suatu tujuan dan dipersulit di awal, terkadang kita langsung menyerah dengan keadaan tersebut. Padahal sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu hal yang terbaik di balik masa-masa sulit itu. Tetapi malahan ada orang yang berjalan dengan begitu mulusnya, padahal sebenarnya Tuhan tidak mengkehendaki itu sama sekali. Ada suatu lagu ziarah, perenungan ziarah yang disampaikan oleh Raja Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah para pekerja. Di bahasa Batak dikatakan, molo dang de bata nama madi bagas, magopo jalapola marisuangdo aka nama madi. Artinya jika bukan Tuhan yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan saudara, apakah itu benar-benar memiliki nilai tertinggi? Ingat,
Tuhan harus dimuliakan. Maka awali dengan berserah diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan awal hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang ikut campur dalam segala sesuatunya, karena Engkau yang memiliki kami. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.